Hai Sobat Lentera, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Dan kali ini Suara Rakyat kembali menyapa Anda dan kita akan membahas terkait carut marut parkir non tunai. Kita ketahui bahwa pemerintah Kota Surabaya memberlakukan penerapan bayar parkir pakai kris di tepi jalan umum. Namun program ini mendapat pro kontra dari warga terutama para juru parkir atau jukir. Sebagian membayar pakai kris lebih simpel, sementara ada yang menganggap pembayaran cash dianggap lebih mudah. Sementara Wali Kota Surabaya juga menyebutkan kebijakan parkir non tunai di seluruh tepi jalan umum justru akan menaikkan pendapatan juru parkir. Lantas bagaimana DPRD Kota Surabaya melihatnya, setujukah atau ini justru menjadi permasalahan serius bagi pendapatan asli daerah Kota Surabaya atau PAD? Untuk itu kita akan membahasnya dalam Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan bersama Mas Abdul Goni atau Cak Abdul Goni, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Cak Ya Goni? baik Mbak. Ini sehat? Sehat. Nah ini kalau kita lihat bahwa pemerintah Kota Surabaya ini menerapkan pembayaran parkir menggunakan kris untuk sistem parkir di Surabaya. Anda sebagai wakil rakyat, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya ini melihat langkah yang tepat dalam modernisasi sistem pembayaran parkir atau ini justru nanti akan menjadi polemik atau permasalahan yang serius ke depannya nanti? Enggak, memang ada beberapa laporan yang disampaikan ke kami. Kawan-kawan di sub, sahabat-sahabat di sub menyampaikan kepada kami bahwasanya ada beberapa titik parkir yang diuji cobakan. Ternyata setelah memakai metodologi itu ada peningkatan yang sebelumnya 15% naik menjadi 35%. Berarti kan ada kenaikan signifikan. Yang dimana ini sangat menunjang kota Surabaya yang menuju kota yang smart city itu kan seperti apa. Itu kan yang harus dipersiapkan betul. Dan kita tidak bisa membendung digitalisasi yang ada. Metodologi pembayaran supaya simpel dan sebagainya pun. Tapi perlu diingat ada beberapa warga yang notabene mungkin tidak bisa, mungkin ya kurang beradaptasi demikian itu. Maka perlu disosialisasikan secara menyeluruh dan diajak rembuk seluruh bagian yang terlibat di wilayah perparkiran itu. Oke, ini sudah berjalan beberapa minggu begitu kebijakan ini. Nah, Anda melihatnya ini apakah sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Perhubungan ini sudah maksimalkah? Karena kalau tadi sempat dijelaskan bahwa memang ada beberapa warga yang tidak paham dengan metode seperti ini pembayaran menggunakan kris. Atau juga ada yang justru kaget loh, ini kok harus menggunakan kris sementara di krisnya aja saldo krisnya habis gitu, nggak ada, Mas Gon, gimana? Ya kan ada, bukan hanya saldo kris, metodologinya kan bukan hanya kris saja, ada semacam kayak voucher dan sebagainya. Maka dari itu tinggal pemerintah kota yang melalui OBD terkait tadi ya diharapkan secara menyeluruh dalam menyampaikan sosialisasinya. Contoh di beberapa tempat-tempat kayak pasar tradisional yang di wilayah itu memang titik parkir kita. Bayangkan kalau emak-emak itu datang ke pasar, itu biasanya bawa uang tunai. Itu kan ya juga sulit, mana mungkin bawa seperti itu. Jadi seperti itu mungkin anaknya yang bisa mengantarkan ke sana. Paling tidak bisa menumbuhkan banyak aspek yang sebagainya. Dari situ secara transparansi dan akuntabilitas itu kan terjaga betul karena langsung kepotong. Jadi dalam artian informasi yang kami dapat, jadi pakai kris itu ketika pembayaran secara regulasi kan retribusi itu masih berlaku aturan yang lama. Karena sampai sekarang peraturan itu masih belum difasilitasi oleh gubernur, belum disahkan seperti itu dan belum disahkan di paripurna. Kalau Anda melihat sendiri apakah nanti ini justru mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah Kota Surabaya? Tadi Mas Goni juga menyebutkan bahwa dari hasil Dinas Perhubungan sendiri mengatakan bahwa ini justru ada penambahan begitu. Nah, kalau Anda melihat nanti ketika berjalan 1 tahun apakah ada penambahan untuk PAD atau justru ini akan bermasalah gitu, Mas? Nah, target kemarin itu tahun sebelumnya itu kan tembus cuma di angka 23 miliar. 23 miliar. Padahal targetnya cuma 35. Nah, tapi dari sisi kajian kawan-kawan baik dari perguruan tinggi, beberapa orang yang melakukan kajian bahwasanya memang manajemen parkir ini harus dibenahi. Ternyata potensinya bisa tembus di angka mungkin bisa sampai 1 triliun, itu kata teman-teman akademisi. Lah dari sini kan perlu dilakukan pembuktian
Sementara target yang diberikan kepada dinas terkait itu tahun ini 65 miliar. Lah, kalau semisal terjadi konsistensinya berjalan dengan baik, ya insya Allah bisa tercapai kalau seperti itu. Karena kita berharap ada 1000-an lebih titik parkir, dan itu jika dilakukan memakai metodologi yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan saat ini, wah itu bisa kelihatan secara keseluruhan. Contoh di bawah saja, kan hari ini kan memakai metodologi seperti itu sekarang. Wah kelihatan. Yang awal mula pendapatannya sekian, ternyata kok ada pendapat, berarti kan ada yang salah di sini. Artinya ada kenaikan begitu ya? Ya, ada kenaikan. Jadi di situ kan satu lebih mudah, tidak perlu membawa uang tunai, dan ketika membawa uang tunai kan resikonya juga bahaya juga. Ya. Oke, kalau kita lihat bahwa memang secara teori sendiri ini akan tembus 1 triliun begitu ya, dengan metodologi penggunaan kris atau menggunakan secara sistem seperti ini, pembayaran non tunai begitu. Nah, kalau Anda lihat sendiri efektivitas sistem non tunai dalam mengurangi potensi kebocoran pendapatan dari sektor parkir sendiri seperti apa? Ya, apakah ini justru lebih aman atau justru nanti ada kecurangan begitu? Enggak ya, sangat efektif. Melihat kan kita bisa melihat nih. Nah, semisal kita juga tidak perlu memberikan uang kembalian dan tidak ribet, semuanya sudah tercatat. Transaksi itu sudah tercatat, pelaporannya juga terakuntabel dengan betul dan dilakukan secara transparansi. Jadi setelah itu akan muncul yang nama trust. Jadi paling tidak dengan seperti itu kepercayaan publik terhadap pemerintah kota juga semakin baik nantinya. Nah, dengan pendapatan yang semakin meningkat, pelayanan pemerintah kota kepada warga juga semakin optimal. Itu yang perlu disadari kepada warga. Makanya terkait dengan persoalan pembagian ini sebenarnya sangat diuntungkan kawan-kawan jukir sendiri, karena sesuai dengan regulasi yang ada, jukir itu mendapatkan 20% dari tarif parkir itu sendiri. Artinya memang untuk ini sendiri lebih terjamin keamanannya begitu ya, Mas Gon. Kalau DPRD sendiri sudah memiliki rencana atau usulan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan non tunai dalam sistem parkir ini, karena kalau kita lihat sendiri kan memang agak susah ya, ada beberapa masyarakat yang belum melek teknologi begitu. Ya. Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami, usai jeda kita akan kembali lagi.
kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat Suara untuk Perubahan dan kita masih bersama Cak Abdul Goni atau Mas Goni dan kita masih membahas carut marut parkir non tunai yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Mas Goni, pertanyaan yang terakhir sebelum kita break tadi, apakah ada rencana atau usulan dari DPRD Kota Surabaya untuk meningkatkan sosialisasi edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan kris dalam sistem parkir atau non tunai, karena kita ketahui bahwa tidak semua masyarakat ini melek teknologi dan tidak semuanya ini juga memiliki mobile phone begitu. Gimana? Ya, kita sudah bilang dari awal untuk parkir itu bisa dilakukan prabayar. Kayak semacam voucher. Berarti kan alatnya harus disiapkan betul. Jadi kadang juga seringkali orang itu kalau tarifnya sekian tapi dinaikkan sendiri oleh para teman-teman juru parkir. Ya. Tapi agar ini tidak menjadi fitnah yang luar biasa, mungkin kita mencari jalan tengah. Ya, dengan memakai metodologi hal seperti itu. Sehingga pelaporan-pelaporan pun juga dilakukan secara transparan dan dilakukan dengan betul dan cermat, dan secara detail pun juga bisa dilakukan dengan baik. Cuman problemnya itu adalah rata-rata memang SDM dari para jukir itu sendiri itu dalam tanda kutip di bawah standar. Nah, maka dari itu kita berharap untuk dilakukan open recruitment. Jangan sampai kalah pemerintah kota ini dalam mengelola parkir itu sendiri. Perlu diingat bahwasanya kota metropolitan ini problem kemacetannya juga luar biasa. Maka dari itu mungkin solusi parkir itu perlu ditata lebih lanjut. Sehingga paling tidak bisa mengurai kemacetan itu sendiri. Yang terpenting adalah kita berharap kepada OPD terkait termasuk pemerintah kota dengan memakai metodologi terbaru ini paling tidak konsumen atau warga itu merasa terlindungi, merasa aman, nyaman, perihal persoalan kendaraannya, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Malah dengan memakai metodologi ini malah semakin tidak aman, ini kan juga bahaya juga. Kita hanya berorientasi pada pendapatannya, sementara keamanan dan kenyamanan parkir itu sendiri tidak bisa memberikan aspek positif kepada warga itu sendiri. Oke, kalau Anda lihat sendiri berbicara tentang keamanan sendiri, Anda melihat bahwa dengan metodologi seperti ini atau sistem pembayaran non tunai yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, ini apakah bisa juga menuntaskan parkir liar yang ada di Kota Surabaya? Ya, maka dari itu begini, kita berulang kali sudah sampaikan sampai bagaimana operasi justisi itu terus harus tetap berjalan dan memberikan kesadaran kolektif kepada masyarakat bahwasanya mereka yang mereka melakukan hal tersebut itu apa yang dilakukan masyarakat perihal parkir liar itu adalah salah dan melawan hukum. Karena itu memanfaatkan lahan aset pemerintah kota tanpa izin. Lah ini kan harus diedukasi kepada warga. Dari situ saya berharap nantinya Disub, pemerintah kota juga ikut melibatkan stakeholder terkait, baik aparatur entah dari tentara, TNI, Polri, itu juga ikut terlibat dalam mengelola itu semua. Oke, Mas Gon, apakah DPRD Surabaya ini juga menerima saran atau masukan dari masyarakat terkait dengan sistem pembayaran ini? Sempat nggak ada respon dari masyarakat bahwa mereka mengeluhkan dengan pembayaran non tunai ini, dan tanggapan dari DPRD sendiri seperti apa? Ya, terkait dan alhamdulillah sampai sekarang malah tidak ada respon negatif. Respon itu malah semakin ditanggapi secara positif. Intinya itu. Cuman beberapa kan banyak mungkin ada yang mengadukan kepada kami, kok ini tiba-tiba melakukan memakai metodologi seperti ini sementara kesiapan jukir tidak siap secara keseluruhan. Maka dari itu saya sarankan agar mereka ini duduk bareng untuk bagaimana membangun kota ini menjadi bersih, nyaman, tertata, tidak macet lagi. Keterlibatan mereka ini membangun kota itu memang diharapkan partisipasinya, karena membangun kota ini tidak bisa secara individual pemerintah kota itu sendiri. Jadi kami secara kelembagaan, saya selaku Komisi C mendukung penuh langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah kota. Oke, baik. Mas Goni, kalau kita lihat sendiri bahwa memang pembayaran non tunai ini seringkali juga disalahgunakan begitu. Dalam artian yang ditakutkan adalah
logo dari KRIS ini sendiri ini bisa terjadi jika nanti itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu itu menggunakan nomor rekening pribadi mereka sendiri. Gimana? Nah, itu Anda melihatnya seperti apa untuk mengantisipasi solusi yang ditawarkan kepada pemerintah Kota Surabaya? Nah, antisipasi itu kan harusnya mungkin sudah dibaca, dicermati oleh kawan-kawan di Sub. Maka dari itu diberikan sanksinya juga, itu hal pidana loh, kriminal. Ya. Nah, itu kan bahaya juga. Saya pikir mungkin diedukasi warga seperti itu agar tidak melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip melakukan tindakan kriminal. Itu saja. Nah, kalau Anda melihat sendiri untuk memastikan transisi ke sistem pembayaran non tunai yang tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok masyarakat supaya memiliki akses yang tidak memiliki akses nih ke layanan perbankan atau teknologi digital, gimana Mas? Selain voucher tadi diberikan? Ya kan banyak hal, makanya metodologi yang dilakukan hal-hal yang baru semacam ini sebenarnya kan guna meminimalisir tingkat kebocoran yang ada kan. Tingkat pendapatan yang biasanya itu harus lebih, ternyata kok berkurang. Antisipasi seperti apa? Lah maka dari itu hadir sebuah teknologi semacam seperti ini paling tidak bisa meminimalisir tingkat kebocoran. Contoh ada beberapa titik itu 2 titik itu tidak jalan, ya ternyata ada peningkatan. Ya kan bagus berarti teknologi ini juga baik. Ya berarti kalau bisa ya dilakukan secara keseluruhan di 1.300 sekian titik itu. Titik mana itu? Titik mana saja Mas yang 2 titik itu? Ya 2 titik ada di Balai Kota, ini ada di beberapa di Taman Bungkul, dan juga mungkin ada di Tunjungan yang sempat kemarin itu kan diprotes. Maka dari itu kan diberikan kesadaran penuh kepada masyarakat. Contoh pemerintah kota hari ini, ketika pendapatannya mungkin diestimasi itu tidak sesuai, contoh kan ada wilayah parkir yang ramai, ada wilayah parkir yang sepi. Kalau pembagiannya kan di Perwali sudah jelas toh. Perwali sudah jelas di mana pembagiannya pendapatan dari itu 20% untuk jukir, yang 10% untuk koordinator jukir. Terus sebagian itu kater dan sebagainya. Lah kalau itu dilakukan secara transparan kan menarik menurut saya. Dari sini bisa kita ambil sebuah kebijakan, semisal contoh paling tidak database para jukir itu harus diprioritaskan untuk mendapatkan akses pendidikan, untuk mendapatkan akses kesehatan. Sehingga yang pendapatan dia untuk kepentingan itu tidak perlu didistribusikan ke sana. Begitu. Artinya Anda melihat sendiri sebenarnya pemerintah Kota Surabaya ini memberlakukan sistem kedepannya ini untuk lebih baik dalam artian untuk permasalahan parkir yang ada di Kota Surabaya gitu ya Mas? Iya. Ininya saya menanggapi secara positif langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota ini. Kita cermati, mau kita adaptasi kan. Kota yang smart itu kan ya smart living. Ya kan? Ya smart secara keseluruhan, semuanya juga harus ditata dengan baik, Mbak. Dan kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi Mas Goni, tetaplah bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan.
kasih Anda masih bersama kami di Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan, dan masih membahas terkait carut marut parkir non tunai, dan masih bersama anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Mas Abdul Goni atau Cak Goni. Ya Mas Goni, kalau kita lanjutkan kembali bahwa sebenarnya sistem ini memang sistem untuk melakukan perubahan bagi dunia perparkiran yang ada di Kota Surabaya sendiri. Nah, kalau Anda lihat sendiri SDM atau juru parkir yang ada di Kota Surabaya ini, cara mengedukasinya dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, apakah sudah tepat atau bagaimana nih? Karena kalau kita lihat satu area parkir ini bisa ada lebih dari 2 jukir begitu. Ya, makanya perihal itu kan tergantung wilayahnya masing-masing. Ya. Makanya saya harapkan Dishub melalui OPD terkait itu tadi, melalui bidang tadi, untuk melakukan asesmen, untuk melakukan pendampingan secara intens agar hal-hal yang tidak diinginkan tadi itu bisa dihindari gitu loh. Nah, dari sini kita bisa melakukan, kita bisa melihat bahwasanya bagaimana meningkatkan SDM itu, langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Semisal kalau diskusikan dengan dilibatkan juga teman kawan-kawan yang ada di DPRD. Semisal mungkin diedukasi perihal persoalan bagaimana melakukan aplikasi hal-hal yang semacam seperti itu, yang notabene mereka itu tidak paham perihal digitalisasi tadi. Nah, kalau itu dilakukan secara intens, ya insya Allah tidak akan ada masalah dan mereka akan mudah beradaptasi. Nah, kalau Anda lihat sendiri, ini bagaimana nanti DPRD Surabaya ini dalam pengawasan implementasi sistem non tunai di parkir untuk memastikan keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi pengguna. Nah, kalau tadi kan udah jukir, nah ini bagi penggunanya sendiri seperti apa? Ya, intinya kan sejauh ini kan pemerintah kota dan juga pemerintah pusat, kita sudah ngomong keterjaminan data pribadi itu kan harus didata secara cermat. Makanya kita berharap nantinya, apalagi hari ini kan kita sepakat kartu single kartu tadi, ya kan? Lah kalau itu data tersimpan dengan baik, itu perihal persoalan QRIS tadinya, itu harus dipastikan teman-teman di SUB itu agar memastikan betul QRIS itu kan informasinya dari teman-teman di SUB itu sesuai dengan tempat banknya, itu langsung terpilah-pilah. Lah berarti transaksi yang paling paham di sini ya paling tidak nantinya kami akan meminta evaluasi laporan entah triwulan dari bidang perparkiran. Nanti kita akan minta. Nah, kalaupun nantinya ada aduan-aduan, ya silakan datang ke DPRD atau maupun ke instansi terkait. Itu termasuk untuk mengantisipasi juga kebocoran data dari pengguna begitu? Ya, betul. Makanya saya berharap mata telinga kami ini kan ya terbatas juga. Kalau tidak kita bersama-sama berpartisipasi, jadi menjaga bahwasanya hukum ini kan sama, equality before the law, sama di mata semua halayak umum. Nah, maka dari itu saya berharap nantinya warga pun juga memberikan informasi juga secara detail, bukan memberikan informasi yang hoax. Nah, saat ini kan banyak sekali yang dipelintir-pelintir ini kan, apalagi ini momentum pemilu. Ini kan luar biasa juga. Nah, maka dari itu saya berharap nantinya guna penegakan hukum, keterjaminan data tadi, ya bersama-sama, sehingga paling tidak kita akan mengevaluasi dan merubah sistem apa yang paling up to date dan keamanannya juga terjaga dengan baik. Oke, selain evaluasi yang dilakukan nantinya oleh DPRD Kota Surabaya sendiri, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan juga pengguna parkir serta cukir. Nah, ini apa Mas? Supaya ini saling berkesinambungan dan sistem ini bisa berjalan, program ini bisa berjalan dengan baik. Ya, antara kedua belah pihak yang terdampak diantaranya para jukir, itu kita berharap bisa memberikan pelayanan, kenyamanan, ya, dan juga keamanan. Mereka itu kan juga bergerak di bidang jasa toh. Jadi yang jukir sendiri perlu ditingkatkan SDM-nya, sementara warga itu juga tidak perlu panik. Yang biasanya dulu itu membayar itu memakai uang tunai, sekarang memakai metodologi seperti ini, dan itu semuanya sudah tercatat. Jadi tidak perlu angkanya berapa, jadi langsung muncul. Jadi sesuai dengan mekanisme kalau parkir
petak khusus. Kalau parkir khusus itu kan berbeda tarifnya. Iya. Nah, kalau parkir semisal seperti ini itu sesuai dengan angka yang ada. Jadi semisal kalau memakai kris itu sudah muncul angkanya berapa. Sehingga aspek korupsi itu sudah tidak bisa lagi. Dari situ bisa kelihatan. Nah, disinilah bentuk sebagai wujud pelayanan pemerintah kota memberikan pelayanan terbaik kepada warga untuk disampaikan kepada warga. Oke, baik. Harapan dari sebuah program ini, Mas Goni, dari DPRD Kota Surabaya, khususnya Komisi C Kota Surabaya, silakan. Ya, harapan kami agar metodologi yang baru ini bisa diterima secara keseluruhan oleh warga Kota Surabaya dengan baik. Dari hasil beberapa uji coba, alhamdulillah ada peningkatan di beberapa titik parkir. Berarti kita optimis untuk titik parkir selanjutnya bisa mendapatkan peningkatan lebih sehingga menyokong PAD Kota Surabaya ini makin lebih baik lagi. Oke, target dari DPRD Kota Surabaya dari pendapatan sistem parkir yang baru ini? Ya, di tahun ini kan target kurang lebih kan 65 miliar. Ya. Yang mudah-mudahan dari angka itu bisa benar-benar didapat untuk tahun 2024 ini. Sehingga pemerintah kota lebih gagah, lebih optimal dan mempergunakan dana tersebut untuk kemaslahatan warga Kota Surabaya. Komisi C yakin dengan target segitu itu akan tercapai dengan sistem yang baru ini? Ya, Pak, insya Allah melihat dengan rasa optimis beberapa titik parkir itu ternyata ada peningkatannya juga ngeri dari 15% menjadi 35%. Artinya dua kali lipat ya? Ya, ini kan dari situ kalau itu konsisten secara terus-menerus, wah pasti kelihatannya lebih itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Abdul Goni, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Kita berharap bahwa sistem pembayaran parkir yang baru ini bisa diterapkan dengan baik dan bisa menghasilkan anggaran untuk pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Saya Catherine Ellison, terima kasih sudah menyaksikan Suara Rakyat. Sampai jumpa.